Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Baik, seperti biasanya hari ini kita masuk ke kelas dan akan memulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Sambil gerakan ya. Saya rasa tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini siapa yang berangkatnya paling awal? Iya, Azwar, bagus. Jadi, hari ini Ibu kasih kesempatan kepada Azwar untuk memimpin doa ya, sebelum kita belajar. Nah, kepada Azwar kita mohon untuk ke depan, memimpin temannya untuk berdoa. Ya. Baik, Azwar, silahkan. Di sini aja nggak apa-apa. Pimpin kawannya berdoa ya sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sudah sarapan semua? Sudah, bagus. Berarti ada peningkatan ya anak-anak ibu. Hari sebelumnya banyak yang belum sarapan. Nah, seperti yang ibu bilang, kalau kita jarang sarapan, perut kita kosong. Kalau ke sekolah kita nanti bisa sakit. Jadi kita hindari penyakit ya. Jadi kalau pagi sebelum berangkat sekolah kita sarapan terlebih dahulu. Nah, hari ini ibu tanya, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Nah, tadi pagi berangkat dari sekolah pamitan dengan orang tua? Pamit. Salam? Salam. Jadi itu kebiasaan yang bagus ya. Karena sebelum kita berangkat sekolah memang harus pamitan dengan orang tua supaya kita berkah ke sekolahnya. Nah, hari ini anak-anak ibu bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Kenapa senang? Dapat sangu dari orang tuanya? Iya, uang saku.
Dapat, makanya senang ya. Baik, sebelum kita belajar kita akan menyanyikan lagu wajib ya, yang mana tujuannya adalah supaya kita tidak pernah lupa dengan jasa para pahlawan. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan kita menyanyikan lagu ini kita tidak pernah lupa dengan seluruh perjuangan rakyat Indonesia ya. Nah, kemudian Ibu tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Diva. Kenapa alasannya? Oh iya, masih sunat ya. Kita doakan semoga segera pulih dan bisa bergabung bersama kita di kelas ya. Nah, baik. Sebelum kita belajar nih, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak Ibu. Di sini Ibu tampilkan kesepakatan kelas ya. Jadi, silahkan anak-anak Ibu baca dulu. Bukan peraturan ya, ini kesepakatan kita bersama. Jadi kalau nanti anak Ibu tidak sepakat atau kurang setuju, boleh angkat tangan dan berikan pendapatnya ya. Nah, kesepakatan yang pertama adalah tertib dan saling menghargai selama pembelajaran. Kira-kira kita sepakat nggak selama belajar kita itu harus tertib dan saling menghargai? Sepakat. Baik, kalau sepakati kita lanjut ke kesepakatan yang kedua. Semangat mengikuti pembelajaran. Sepakat? Baik. Selanjutnya, selama pembelajaran, siswa terlihat aktif bertanya, berpendapat, dan menjawab pertanyaan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Berarti tidak ada yang ngantuk ya. Hari ini kita belajar karena kita sudah sepakat ya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab pertanyaan, dan kita nanti juga akan berdiskusi. Yang terakhir, siswa yang paling aktif mendapat reward atau hadiah. Mau hadiah? Mau, boleh. Tetapi sebelum dapat hadiah, anak-anak Ibu akan Ibu lihat siapa sih yang paling aktif, siapa sih yang mau bertanya ya. Jadi jangan pernah malu-malu dalam proses pembelajaran ya. Karena kalau kita malu, kita nggak akan dapat ilmunya. Bisa? Bisa. Ada tambahan lagi untuk kesepakatannya atau ada yang ingin dikurangi? Nggak, berarti udah pas? Baik, kita sepakati bersama ya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, tentang ekosistem dan komponennya ya. Di mana sebelum kita belajar kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nanti anak Ibu setelah mencermati teks bacaan yang disajikan dalam buku
anak-anak ibu mampu memadukan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dengan tepat ya. Kita akan bahas nanti teks non-fiksi itu apa sih gitu ya. Kemudian setelah mencermati teks bacaan pada buku, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Pokok pikiran itu sama dengan ide pokok ya atau kalimat utama. Kemudian setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan bacaan dengan tepat. Nah, ini dia berkaitan dengan kesepakatan kita ya. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Apa aja boleh ya. Setelah mengamati gambar dan video, siswa mampu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jari-jari makanan dengan benar. Ya. Nah, hari ini kita akan fokus ke ekosistemnya dan komponen. Jadi untuk jari-jari makanannya kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Ya. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat tabel klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Nanti kita akan mengerjakan lembar kerja ya di sini. Nanti anak ibu akan mengklasifikasikan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Kita akan mengerjakan ini setelah nanti kita mengamati video dan mendengarkan penjelasan dari ibu. Kemudian setelah melihat tayangan slide PPT yang ibu tampilkan di sini, siswa mampu menganalisis tangga nada mayor dan minor dalam musik dengan tepat. Nanti kita akan menyanyikan lagu juga berhubungan dengan ekosistem. Namun nanti kita akan hubungkan dengan nada mayor dan nada minor ya. Setelah menyanyikan lagu bertemakan hewan, siswa mampu membandingkan tangga nada mayor dan minor dengan baik. Jadi nanti kita akan membahas tentang tangga nada mayor dan minor ya dari lagu yang kita nyanyikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, nih, Ibu ada pertanyaan ya. Pernahkah kamu mengamati hewan di lingkungan sekitar? Pernah. Kira-kira apa yang kalian amati di lingkungan sekitar? Ayam, bagus. Kucing, sapi, bebek, kambing, bagus. Semua yang disebutkan anak-anak ibu betul, itu ada di lingkungan sekitar kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan bentuk tubuh atau makanannya? Apakah sama jenisnya atau berbeda? Berbeda. Coba ibu pengen satu siswa yang menjawab. Siapa? Yang berani? Ibnu, bagus. Ibnu, coba. Apa sih yang kamu amati di lingkungan sekitar hewannya? Sapi, makannya rumput. Terus? Kucing makan daging. Berbeda atau sama jenis makanannya? Berbeda ya. Ternyata beda loh kucing sama sapi makanannya. Terus Bu, kenapa kita bahas? Ada, karena nanti kita akan mengetahui ya tentang jenis makanan berdasarkan apa penggolongan hewannya nanti. Nah, kemudian apakah yang membedakan antara hewan yang memakan tumbuhan dengan hewan yang memakan hewan lain? Ada nih ternyata hewan yang memakan tumbuhan. Ada juga hewan yang memakan hewan lainnya. Pernah lihat nggak? Apa contohnya? Apa? Harimau makan apa? Makan daging apa? Manusia? Daging ayam. Pernah lihat? Pernah di mana? Di TV? Iya, itu salah satu contoh ya. Nah, yang dekat dengan kita, contohnya apa? Musang ya. Musang sering makan apa? Ayam. Jadi banyak ayam yang mati atau hilang ternyata bukan dicuri, tetapi dimakan musang. Ya, bagus ya. Anak-anak ibu sudah mulai mengetahui nih arah ke ekosistem itu bagaimana. Dari jenis makanannya juga anak ibu sudah paham. Karena ilmu itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita ya dalam keseharian kita. Nah, di sini kita akan membahas teks non-fiksi terlebih dahulu. Nah, coba anak ibu kok bukunya belum dikeluarkan? Ya, keluarkan bukunya terlebih dahulu. Dan alat tulisnya jangan lupa ya. Sudah? Sudah. Nah, teks non-fiksi. Sebelumnya anak-anak ibu pernah nggak dengar atau membaca tentang teks non-fiksi? Pernah? Di mana? Di kelas 4. Berarti pernah belajar ya? Kira-kira masih ingat nggak dengan pembelajaran kita yang telah lalu? Apa ya teks non-fiksi itu? Pernah dengar berita nggak? Pernah. Kira-kira kalau berita itu dia ada yang bohong nggak? Atau benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi.
Nah, jadi kalau kita membahas teks non-fiksi, ini pengertiannya ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta ya, atau kenyataan. Jadi kalau teks non-fiksi itu tidak ada dikarang, tidak ada dibuat-buat. Itu memang terjadi adanya. Contohnya itu seperti berita ya. Kalau misalnya terjadi nih kebakaran di desa A misalnya, itu yang disampaikan memang kebakaran di desa A. Penyebabnya apa, kapan terjadinya, kenapa bisa terbakar, itu ya. Itu contoh teks non-fiksi. Jadi tidak ada dikarang-karang. Beda dengan dongeng atau legenda, pantun atau puisi ya, itu dibuat ya. Kalau dongeng itu benar terjadi nggak? Enggak, itu hanya cerita saja ya, cerita hayalan. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama apa? Fania? Iya, bahasa yang formal atau baku. Jadi kalau dalam teks non-fiksi ini, dia bahasanya tidak bahasa gaul ya, tidak bahasa daerah. Dia menggunakan bahasa baku atau bahasa formal. Jadi menggunakan ejaan bahasa Indonesia ya. Kemudian bahasa denotatif. Denotatif artinya, coba Nia, apa denotatif Nia? Makna yang apa? Makna yang tidak menggunakan perasaan tertentu, mengarah pada objektivitas dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Jadi itu makna denotatif ya. Tidak ada kepentingan orang dalam membuat teks non-fiksi ini supaya misalnya aku buat teks ini supaya Fania tertarik nih beli barang aku contohnya. Bukan ya. Itu malah mengarah ke iklan ya. Beda dengan teks non-fiksi. Kemudian berisi fakta dan bersifat aktual. Tulisan bersifat ilmiah populer dan isinya diambil dari yang sudah ada atau penemuan. Contohnya ada biografi. Biografi tahu? Enggak. Biografi itu adalah data riwayat hidup kita atau data riwayat hidup seseorang. Pernah buat? Misalnya nama, Ella Anesti, tempat tanggal lahir, pasir luhur, tanggal berapa, alamat, kemudian hobinya apa, pekerjaannya apa, lulusan apa, sekolah di mana. Pernah lihat? Di rapor sampul rapor tuh ada biasanya. Daftar riwayat hidup, ada? Nah, itu contohnya. Termasuk ke teks non-fiksi ya. Kemudian ada jurnal, makalah, artikel, skripsi. Tahu skripsi? Skripsi itu adalah laporan ya, karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang sudah kuliah biasanya buat skripsi ya. Kalau kita kan di SD itu ada ujian akhir ya, atau ujian nasional dulunya. Kalau di perkuliahan itu namanya skripsi nanti. Nah, kemudian ide pokok. Sepertinya kalau ide pokok ini udah sering kita dengar ya. Masih ada yang ingat? Ide pokok itu apa? Yang berani yuk, ide pokok itu apa? Iya, Mutia, coba Mutia yang keras suaranya. Inti permasalahan dari suatu teks. Inti permasalahan dari suatu teks. Bagus Mutia. Itu adalah pengertian dari ide pokok. Ada yang lain? Ada? Tidak. Jadi ide pokok itu sama dengan kalimat utama, kalimat pokok ya, sama. Biasanya kalau ide pokok terdapat di mana? Iya, Ibnu? Iya, bagus, di awal atau akhir paragraf ya. Nah, kemudian ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk menentukan ide pokok, kita perlu membaca teks dengan saksama ya. Nah, coba anak-anak ibu amati di buku tulisnya masing-masing teks yang sudah kita tulis ya. Coba dibaca, ibu berikan waktu 5 menit ya untuk memahami bacaannya. Ya, silahkan dibuka bukunya. Sudah siap membacanya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba perhatikan ke depan ya. Yang anak-anak ibu baca itu nanti berkaitan dengan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Jadi, di sini ada ibu berikan contoh teksnya juga ya, tentang ekosistem yang kita baca tadi ya, teks ekosistem. Kemudian nanti di sini ada ide pokok ya dari paragraf yang telah dibaca. Nanti anak ibu silakan tuangkan ide pokok atau kalimat utama yang anak-anak ibu temui dalam teks yang sudah dibaca. Silakan tulis di sini.
Ini ada paragraf 1. Tulis apa pokok pikirannya di sini, di tabel ya. Itu ada 4. Kemudian lanjut ke yang B, itu nanti ada anak ibu memasangkan ya. Di sini ada soalnya, di sampingnya ada pasangannya. Silakan pasangkan ya. Pilih yang benar. Kemudian di lembar terakhir, di sini ada jenis-jenis hewan dan makanannya. Silakan anak ibu tulis nama hewan yang ada di gambar, salin ke tabel ya. Sesuai dengan letaknya. Contoh, di sini gambar hewan, masukkan. Contohnya ada tikus. Tulis tikus di gambar hewan sini. Makanannya apa? Tikus makan apa biasanya? Keju. Itu seperti di film ya. Boleh. Kemudian jenis penggolongan hewan. Di sini nanti ditulis. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, silahkan anak ibu amati video yang ibu berikan, sembari ibu membagikan lembar LKPD-nya. Ya, tolong diamati. Ya, nih. Silakan amati dan pahami penjelasan video berikut. Setelah mengamati video, kalian akan mengerjakan lembar kerja sesuai dengan perintah yang ada dalam LKPD ya. Jadi jangan ngobrol ya, silakan pahami videonya. Ditampilkan komponen biotik ya. Contohnya komponen biotik apa aja? Iya, tumbuhan. Ini apa? Jamur ya. Autotrof atau produsen. Nah, ini nanti berhubungan dengan jaring-jaring makanan ya. Jadi produsen itu biasanya yang menyediakan ya. Organisme yang mampu membuat makanan sendiri serta untuk organisme lainnya, contohnya tumbuhan ya. Manusia makan apa? Makan tumbuhan juga ya, makan nasi. Tapi asalnya dari tumbuhan. Hewan makan apa? Ada juga makan tumbuhan ya. Makanya tumbuhan itu dikatakan sebagai produsen. Ada heterotrof atau konsumen. Konsumen itu dia yang makan ya dari hasil produsen tadi. Organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanan, contohnya manusia dan hewan. Kemudian ada dekomposer atau pengurai ya. Organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau heterotrof dan autotrof yang telah mati, contohnya jamur atau bakteri ya. Itu komponen biotik. Komponen abiotik sudah? Sudah atau belum? Belum. Diamati ya, dipahami. Untuk komponen abiotik, tadi ada apa aja? Bagus. Masih ingat? Masih ya. Nah, di sini ada pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan, ya. Tadi sudah dijelaskan dalam video ya. Coba nih, Ibu mau nih siapa yang berani ke depan? 1 orang.
menyampaikan pendapatnya aja tentang ini, tentang ekosistem atau tentang komponen biotik dan abiotiknya. Ada yang berani? Ada yang berani? Ini deh, Ibu kasih jajan deh 1. Ada yang mau nggak? Ayo, sampaikan yang berani, ada nggak? Mutia berani? Ayo Mutia. Coba Mutia. Sampaikan Mutia. Kamu ingin bertanya atau ingin menjawab? Oh, ingin bertanya. Apa yang ingin kamu tanyakan Mutia? Oh, ekosistem ya. Jadi Mutia bertanya, sebenarnya ekosistem itu apa sih, Bu? Gitu ya. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ya. Itu bahasa yang paling singkatnya. Jadi kita mudah mengerti. Hubungan apa? Timbal balik. Iya, itu pengertian dari ekosistem. Nah, di dalam ekosistem itu nanti ada lagi. Ada habitat, populasi, ya. Itu ada individu. Kalau individu itu adalah satu kesatuan ya, makhluk hidup. Contohnya seperti kita manusia, nih individu. Ada populasi, ada habitat, ya. Nah, kemudian kita akan bahas juga komponen ekosistem tadi ada biotik dan abiotik. Nah, ini sudah Ibu anggap paham karena anak-anak Ibu sudah mendengarkan video tadi ya. Yes. Di sini ada macam-macam ekosistem, ya. Ada bioma hutan hujan tropis, itu di ekosistem darat. Kemudian ada ekosistem perairan. Kemudian ada lagi ekosistem buatan. Nah, silahkan amati video berikut juga yang berkenaan dengan macam-macam ekosistem. Tadi kita sudah melihat ya, mengamati video tentang komponen-komponen ekosistem. Jadi banyak ya, contoh komponen yang alami apa aja? Komponen ekosistem. Tadi kan ada yang di daratan, ada di perairan, ada yang buatan. Kalau yang buatan, apa aja contohnya? Kolam ikan, sawah, kolam ikan, kebun binatang. Bagus. Ya, itu contoh yang komponen ekosistem buatan. Kalau komponen ekosistem daratan, apa aja? Kok tumbuhan? Itu tadi contoh komponen biotik ya. Sekarang kita contoh komponen yang abiotik. Hutan hujan tropis. Iya, betul. Hutan hujan tropis. Apa lagi? Iya, betul. Bagus. Gurun, bagus. Sabana, udah tadi ya, bagus juga. Ada yang lain lagi? Kalau yang di perairan? Laut, bagus. Ya, betul. Pantai. Sungai itu buatan atau alami? Ya, betul ya. Jadi itu contoh komponen dari ekosistem. Sekarang kita masuk ke pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Itu ada 3 ya. Herbivore, carnivore, dan omnivore. Jadi, kalau herbivore itu adalah hewan pemakan tumbuhan, biji-bijian, daun-daunan ya. Pokoknya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Mau rumput ya, itu termasuk ke herbivore. Kalau herbivore itu contoh hewan yang dekat dengan kita apa?
Sapi, bagus Azwar. Kambing, bagus. Apa? Ayam? Boleh, ayam makan biji-bijian ya. Kambing, bagus. Ini dia contoh juga. Ini apa? Ya, kelinci makan wortel, boleh. Ada yang makan kangkung? Ada. Jadi ini termasuk herbivore. Kalau karnivor adalah hewan pemakan daging atau hewan lainnya juga ya. Kalau cicak itu termasuk apa? Cicak makan apa dia? Karnivor ya, karena makan apa dia? Betul, bagus Azwar. Cicak itu dia makan serangga ya. Jadi dia tergolong ke karnivor. Kalau yang lain contohnya apa? Bagus. Biawak makan apa? Daging. Makan kucing. Bagus. Ya, itu contoh dari hewan yang pemakan daging atau memangsa hewan lainnya. Yang terakhir ada omnivor. Omnivor itu dia adalah hewan yang jenis makanannya itu segala macam dimakan. Ya, hampir sama dengan manusia. Mau daging dimakan, mau tumbuhan dimakan, biji-bijian dimakan. Apa contohnya kalau omnivor? Ayam. Ayam makan apa? Biji-bijian sama? Sama apa? Daging apa? Kebanyakan kalau kita lihat di lingkungan kita ya, ayam itu juga makan cacing. Cacing itu hewan atau tumbuhan? Hewan. Makanya ayam itu dikatakan sebagai hewan omnivor karena memakan tumbuh-tumbuhan dan daging ya. Kemudian kita lanjut. Ciri-cirinya ya, dari herbivore itu memiliki gigi seri. Kita ada gigi seri? Coba, mana gigi serinya? Tapi ini kita bahas hewan ya, bukan manusia. Jadi contoh dari hewan yang termasuk herbivore itu memiliki gigi seri. Contohnya sapi. Sapi ada gigi seri nggak di depannya? Ada. Coba lihat, nanti kalau pulang, lihat yang punya sapi, suruh meringis sapinya. Ya. Kemudian ada gigi geraham. Jadi susunan giginya itu hampir sama dengan manusia. Punya geraham, punya gigi seri. Karena fungsinya untuk mengunyah dan memotong rumput atau makanan. Kemudian kalau karnivor itu memiliki gigi taring. Di sini ada yang memiliki gigi taring? Nggak ada. Kalau ada berarti vampir. Kemudian memiliki apa lagi? Sudah ya? Jadi kenapa dia ada taring kalau karnivor? Iya, bagus. Supaya mudah untuk menggigit atau mengoyak daging ya. Itu guna dari gigi taring. Kalau omnivor, dia memiliki gigi seri, memiliki gigi taring, dan gigi geraham. Jadi paket lengkap. Contohnya seperti kita. Jadi gigi serinya untuk motong nih. Gigi serinya untuk motong rumput contohnya. Kalau taring untuk mengoyak daging atau hewan lain. Dari gigi geraham untuk mengunyah ya. Jadi ini pahami ya, nanti kalau ada soal keluar, pahami. Pokoknya kalau herbivore itu hanya punya gigi seri dan geraham. Kalau karnivor itu punya taring. Kalau omnivor karena dia pemakan segalanya, dia memiliki paket lengkap. Ada seri, ada taring, dan ada geraham. Nah, coba anak ibu amati gambar berikut ya. Ini gambar apa? Tikus. Ada yang punya tikus di rumah? Tikus nggak dipelihara ya. Jarang orang mau melihara tikus karena banyak mengoyak. Iya, kadang pakaian kita dimakan tikus kan. Jadi tidak ada yang mau melihara. Tikus itu makannya apa sih? Apa? Keju? Segalanya. Makan keju, iya kalau di film ya makan keju kan. Kadang makan serangga, makan semut, apalagi biji-bijian juga mau dia ya. Bahkan baju kita dimakan juga, nggak dimakan, hanya digigitin. Iya. Jadi kalau tikus karena makan segalanya masuk ke mana? Herbivore, omnivore, atau karnivor? Omnivore, bagus anak ibu, pinter semuanya. Yang ini, hah? Harimau. Harimau itu termasuk hewan apa? Karnivor. Kenapa termasuk karnivor? Pinter.
Kalau yang ini deh, yang belang-belang. Zebra. Makan apa dia? Iya, makan rumput. Pernah lihat? Pernah. Kenapa dia lehernya panjang? Coba jerapah. Kok jerapah? Mohon maaf ya. Iya deh, jerapah aja. Kan lehernya panjang tuh. Dia makan apa? Daun. Buah-buahan. Jadi kalau jerapah termasuk hewan apa? Iya, herbivore ya. Nah, kemudian ini nih, ada mama siapa nih? Mamanya monyet. Iya, pintar pemakan segala. Pisang dimakan. Apa lagi? Daging dimakan. Pokoknya semuanya dilahap. Kalau King Kong ya. Nah, ini juga ya. Kucing. Pernah nggak di rumah lihat kucing itu makan nasi atau makan buah? Pernah? Sebenarnya kucing itu makannya apa? Daging. Jadi kalau kucing itu dia termasuk hewan apa? Karnivora. Tapi dia makan nasi juga. Dia mau loh makan kangkung kadang kucing itu di rumah. Karnivora. Omnivora atau karnivora? Yang karnivora kenapa? Kenapa kok karnivor? Makan daging, Bu. Kalau yang omnivor, dia mau Bu makan selain daging. Jadi yang betul apa? Karnivor ya. Karena pada dasarnya kucing itu makannya daging ya. Yes, pada dasarnya kucing itu makannya daging. Tetapi karena sekarang tuh kan sudah majunya teknologi sehingga banyak makanan-makanan yang kucing mau, apalagi ada persilangan bukan persilangan zaman ya, persilangan produksi pada hewan ya. Baik. Sekarang LKPD-nya sudah ada di meja kelompok masing-masing. Silahkan dikerjakan ya. Tapi Ibu mohon kerjasamanya ya. Kalau namanya diskusi itu berarti tidak satu orang yang mengerjakan, ya. Diskusi itu bersama-sama mengerjakan, silakan. Ada yang mencatat, ada yang mencari. Didiskusikan masing-masing. Yang mengalami kesulitan boleh bertanya ya. Ya, kenapa Amanda? Iya, itu untuk kelompok ya, karena kemarin iya untuk kelompok. Jadi ditulis nama kelompoknya di sini. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 yang ini tadi ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tulis nama anggotanya ya. Boleh pakai pena saja. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Nggak cukup? Boleh di sini. Di belakangnya nanti ada. Di sini saja. Nama kelompoknya. Boleh. Nah, nanti kalau yang sudah selesai ya, kita akan presentasi. Masing-masing kelompok nanti maju memberikan atau membacakan hasil diskusinya ya. Bu, ya? Yang maju siapa? Boleh siapa aja. Yang mau dari kelompoknya siapa? Kenapa nggak mau? Maulah. Sudah? Siapa dulu yang mau maju? Ya, yang pertama maju. Waktu kita sudah habis. Iya, maksud Ibu untuk diskusinya. Diskusinya kita sudah habis, langsung presentasi. Enggak usah tulis, langsung aja. Nih, kan ini nih. Langsung baca dari itunya aja, teks. Kelompok Mutia mau maju? Belum? Kelompok Azwar sudah? Ayo. Banyak. Tapi nggak sulit kan? Coba Ibu mau dengar tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat ya.
Ya, kita diskusi dan presentasi. Siap nggak siap? Ibu panggil ya. Nggak apa-apa, baca aja hasil diskusi tadi yang sudah dibaca ya. Kita panggil kelompok 3, kelompok Amanda dan Mutia. Dan kawan-kawan, ya maju ke depan. Iya, silahkan di sini diskusikan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanda dan Rahma. Kita akan membacakan hasil diskusi kami. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang lain dengarkan ya, karena nanti kita gantian. Darah, air, dan tanah. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ini dibaca lagi yang hasil diskusinya. Ini. 2 nomor aja. Bagian hidup dari sebuah lingkungan adalah biotik, dan bagian tak hidup dari sebuah lingkungan adalah abiotik. Sudah? Baik, silahkan tutup dulu diskusinya. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya atau menanggapi kawan-kawannya? Tidak? Baik, kalau tidak, silahkan ditutup, Mutia. Dan itu adalah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu panggil kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 maju. Silakan dibaca. Kelompok 4 ya. Kenapa? Tulis aja di sini. Enggak apa-apa. Ya, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca hasil diskusinya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Sudah? Yes. Ada yang ingin bertanya tidak dengan kawannya atau menanggapi penampilan dari teman-temannya? Tidak? Tanggapi dong. Penampilan dari kelompok 1 bagus atau kelompok berapa gitu. Atau ada yang tanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak, tutup sekarang. Silakan. Sekian diskusi dari kami. Iya, sekian. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 4. Ibu mau kelompok Azwar dan kawan-kawan. Silahkan maju ke depan. Abdul, Azwar, Naufal, dan Ibnu. Dari sini, karena ini ada kabel. Langsung dibacakan hasil diskusinya ya.
Langsung dibaca hasil diskusinya. Bisa secengkang. Ya, langsung dibaca. Semua individu memerlukan lingkungan Suara yang keras. air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Itu adalah makhluk hidup hewan, misalnya seekor kambing, seekor burung. Tempat individu tinggal disebut habitat. Ada teman-temannya yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak? Kok sepi sekali? Baik, kalau tidak ada langsung tutup. Demikian diskusi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau maju duluan yang mana? Ya, kelompok Fania maju. Iya? Iya, nanti boleh. Jangan terlalu ke pinggir ya, ke sana di tengah. Langsung dibaca ya. Langsung. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibaca. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Biotik dan abiotik. Bagian tak hidup dari sebuah lingkungan abiotik. Ada yang ingin bertanya teman-temannya atau menanggapi nih kelompok ini udah bagus Bu atau gimana? Ada yang menanggapi? Baik, silakan tutup Fania. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir maju. Ini kelompok terakhir bagian yang tentang pembagian ini ya, makanan pada hewan. Berarti penggolongan makanan pada hewan. Langsung ini aja, yang bagian hewan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, ini Abdi, Alvin, Azam, dan Satria. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar hewan sapi makan rumput, jenis penggolongan hewan herbivora. Makanan, rumput, jenis penggolongan hewan herbivora.
Teman-teman yang lainnya ada yang menanggapi? Ya, Mutia? Suara dari kelompok 1 bagus, keras ya, jadi terdengar. Bagus. Yang lain ada? Tidak ada. Kelompoknya mau menanggapi? Tidak? Silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali ya. Kita sudah diskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kita bersama. Jadi, kita sudah paham semua ya tentang ekosistem dan komponennya. Sudah paham? Ya. Ada yang ingin bertanya sebelum lanjut materi? Iya, Amanda, silahkan. Manusia termasuk omnivora nggak, Bu? Kata Amanda. Kira-kira sebelum Ibu jawab, ada yang mau menanggapi? Azwar, coba sini Azwar. Iya, di sini biar nampak Azwar. Kawan-kawannya kalau di belakang nggak nampak Azwar. Di sini samping Ibu. Yang lain ada yang bertanya lagi boleh? Apa aja yang penting berkaitan dengan pembelajaran kita. Nah Azwar, tadi kawan kita tuh ada yang nanya, kira-kira kalau manusia Bu, kan makan semua nih. Apa termasuk omnivora? Termasuk. Termasuk. Kenapa Azwar kok termasuk? Karena manusia memiliki gigi geraham dan gigi taring. Gigi taring. Coba tunjukkan gigi taring kamu mana? Lagi copot. Lagi copot. Gak apa-apa ya. Nah jadi kata Azwar, termasuk Bu, kan manusia itu ada gigi taring sama gigi serinya. Gigi geraham ya katanya. Ada lagi tambahannya? Nggak ada. Bagaimana Amanda? Kira-kira menurut Amanda sudah cukup? Boleh? Amanda gimana? Belum? Ada lagi nggak yang mau menanggapi? Kenapa kok manusia Bu termasuk nggak ke omnivora? Iya, Mutia. Di sini Mutia. Gimana Mutia? Menurut Mutia, manusia itu omnivora bukan? Termasuk. Termasuk. Kenapa termasuk? Karena manusia memakan tumbuhan dan hewan. Oh, karena manusia itu memakan tumbuhan dan hewan. Bagus Mutia. Coba silakan duduk lagi. Azwar juga sudah menjawab, terima kasih. Yang lain ada mau jawab lagi? Tidak. Jadi kalau ditanya manusia itu termasuk omnivora atau tidak, yang pertama kita ketahui dulu, kita memang makan semuanya ya. Mau makanan dari tumbuhan, mau dari hewan, daging, biji-bijian, buah ya. Cuma dalam konteksnya hari ini kita kan belajar penggolongan hewan ya. Dalam konteks kita hari ini adalah berhubungan dengan hewan. Jadi yang kita bahas omnivora itu termasuk ke hewan ya, penggolongannya. Cuma kalau tanya jenisnya bisa saja termasuk karena memang pada dasarnya dari susunan rahang kita ya. Kita ada punya gigi geraham, ada gigi taring, ada gigi seri. Bahkan kita memakan segala jenis makanan ya. Cuma yang perlu kita pahami dan garis bawahi adalah kalau untuk omnivora itu termasuk pembagian golongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, kita lanjut ya. Lagu bertangga nada minor dan mayor ya yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke tangga nada, mari kita nyanyi sama-sama. Golongan hewan itu ada 3, yang makan rumput itu herbivora, yang makan daging itu karnivora, yang makan semua itu omnivora. Herbivora, kerbau, sapi, kuda, contoh karnivora, ular, elang, singa, contoh omnivora, ayam, bebek, angsa. Ayo kawanku belajar bersama. Nah, dari lagu tadi kita memahami apa yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang lagu bertangga nada mayor ya. Ciri-cirinya, lagu bersifat optimis dan penuh keyakinan.
Kira-kira lagu tadi yang kita nyanyikan itu bersifat optimis atau sedih? Optimis ya. Dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Ya, kemudian diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Jarak atau interval nadanya itu 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Kalau nada minor, itu kebalikan dari nada mayor. Maju tak contoh, ini contoh dari lagu bertangga nada mayor ya. Yang bersifat optimis tadi, riang gembira, semangat. Ini contohnya, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila. Jadi dua lagu yang kita nyanyikan tadi itu termasuk ke kemana? Nada mayor atau nada minor? Iya, nada mayor karena sifatnya bersemangat ya. Kemudian kita lanjut ke tangga nada minor. Nah, ini ciri-cirinya. Bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Jadi kalau mayor tadi dia lebih bersemangat, optimis ya, riang gembira pembawaan lagunya. Tapi kalau minor tidak. Jarak atau interval nadanya itu 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1 ya. Beda dengan yang mayor. Urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A atau E ya. Contoh lagu nada minor, ada yang tahu? Pernah dengar lagu ini enggak? Betapa hatiku tak akan pilu, telah gugur pahlawanku. Pernah dengar? Lagu apa itu? Gugur pahlawan. Contohnya masuk ke nada minor atau mayor? Minor. Kenapa masuk ke tangga nada minor? Iya, bersifat sedih. Iya. Kita lihat apakah betul? Ada di sana? Ada ya, contohnya gugur bunga, syukur. Jadi banyak contoh lagu-lagu yang bertangga nada minor. Nah, sekarang waktunya kuis ya. Sekarang Ibu akan bagikan barcode. Silahkan anak-anak Ibu pegang. Sebelum Ibu bagikan ya, perlu diketahui. Di sini ada P1, P2 sampai P24 sesuai dengan jumlah siswa kita ya. Jadi setiap ini itu udah ada namanya. Akan Ibu panggil dan ambil ke depan ya. Dan cara menjawabnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada pertanyaan ya. Ada soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Jadi cara jawabnya, pegang kertas seperti ini ya. Jangan menutupi ini, jangan. Atau seperti ini, jangan. Nanti tidak terbaca di scan. Pegang seperti ini saja. Kalau posisinya seperti ini, di sini ada huruf B, berarti kita jawab B. Tapi kalau ini contohnya kita jawab A, berarti cari huruf A yang mana? Ternyata di sini, berarti kita megangnya seperti ini. A. Ya. Kalau mau jawab D gimana, Bu? Tinggal balik aja. D. Bisa? Bisa. Jadi tolong cermati soalnya ya. Nah, silahkan baca soalnya di depan. Ini nama-namanya sudah ada. Nanti kalau anak Ibu sudah di-scan, berarti akan muncul di sini ungu warnanya ya. Kalau belum muncul ungu, berarti anak Ibu belum terdeteksi scan-nya. Ini soalnya silahkan dipahami. Soal akan cepat berubah ya. Kalau sudah ada pilihannya, silahkan diangkat kertasnya. Duduk aja nggak apa-apa, nanti Ibu scan. Sudah ada jawabannya? Baik, Ibu akan berjalan. Berikut yang termasuk ke dalam teks non-fiksi adalah
Silahkan perlihatkan jawabannya. Afif, Abdi sudah terdeteksi, Satria. Coba apakan kertasnya si Azam? Agak ini. Sudah? Nampak di depannya sudah terjawab ya? Yang belum terdeteksi bilang ya, siapa? Ya, bentar, nanti Ibu ke sana. Coba megang kertasnya yang benar. Bentar ya, Ibu jalan dulu. Kok masih Azam aja tulisannya? Iya, tunggu sabar ya. Itu baru memang ada berapa? Coba angkat yang tinggi. Fania, Vivi sudah terdeteksi ya? Bentar ya. Bentar. Dia megang kertasnya memang harus ada nampak ininya. Sudah belum nih ya? Belum. Sabar ya. Bentar. Iya, Fania sudah. Untuk nomor 1, berikut yang termasuk ke dalam teks non-fiksi adalah kira-kira dari A, B, C, dan D jawabannya apa? A atau apa? Yakin? Mati dia. Jadi yang termasuk teks non-fiksi adalah biografi. Yang betul berapa orang? Ya, jawabannya adalah biografi ya, yang termasuk ke teks non-fiksi. Baik, karena kuis kita sudah selesai ya, kita lanjut. Sudah? Kegiatan pembelajaran kita sudah dari awal ya, sampai kita kuis, rasanya sudah. Sekarang kita akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang kamu pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi ini sama aja dengan kesimpulan kita. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Ekonomi. Tidak boleh ketawa ya, tidak boleh ketawa. Boleh Amanda, kita belajar apa hari ini? Oh, Vivi, maaf Vivi. Ekosistem ya. Hari ini kita telah belajar ekosistem di tema 5. Vivi yang masih ingat apa nih yang Ibu sampaikan atau berdasarkan dari mengamati video? Tentang komponennya mungkin atau jenis-jenis makanannya? Yang lain ada? Alvin? Apa yang Alvin dapat nih setelah belajar hari ini? Oh iya, Afif, maaf. Afif. Apa Afif? Oh, ekosistem. Apa yang kamu pahami tentang ekosistem? Yang lain nggak boleh ketawa ya. Iya, ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagus Afif. Ada lagi yang kamu pahami? Kira-kira, oh sudah. Yang lain ada yang menambahkan nggak? Mutia, mana tahu ada. Tentang ekosistem juga, boleh? Ada herbivora, karnivora, omnivora. Bagus, cuma Ibu luruskan kembali ya. Bukan jenisnya dibagi 3 kalau ekosistem. Maksudnya Mutia mungkin golongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Apa aja tadi? Herbivore. Bagus. Sudah? Ada yang menambahkan lagi tidak? Tidak. Lanjut. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Senang. Betul senang? Senang. Baik. Kalau tadi awal pembelajaran senang, hari ini setelah belajar senang juga. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat. Apa yang perlu Ibu perbaiki sebagai guru dalam memberikan pembelajaran di kelas? Apa yang perlu Ibu perbaiki nih dalam mengajar? Tidak ada. Ada lah, mungkin apa yang perlu ditingkatkan nih? Bu, besok Bu belajarnya gini-gini atau apa gitu? Bu, besok belajarnya gini aja lagi. Oh, gini lagi? Boleh. Emang senang belajarnya hari ini? Senang. Boleh.
Lain waktu kita akan belajar lagi dengan model seperti ini dan banyak lagi permainan-permainan yang akan kita bawa. Kuis boleh. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin masing-masing kelompok menyiapkan satu kata buat Ibu. Satu kata ya. Tidak lebih. Satu kata. Satu kata aja. Iya, kata. Satu kata untuk Ibu. Dari kelompok satu kata untuk Ibu. Apa? Satu kata. Apa? Terima kasih. Terima kasih kembali karena kita sudah mengikuti belajar dengan baik. Kelompok 2, satu kata untuk Ibu. Terima kasih Bu, itu 2. Nggak boleh sama ya. Kelompok 1 tadi udah terima kasih. Kelompok 2 apa nih? Satu kata untuk Ibu. Jangan lama. Satu kata ya, satu kata. Oke, baik. Terima kasih kalian juga lebih baik. Kelompok 3, satu kata untuk Ibu. I love you too. Kelompok ini, kelompok selanjutnya, satu kata untuk Ibu. Apa? Boleh bebas apa aja. Apa aja? Ya, satu kata untuk Ibu. Cantik. Aduh, kamu lebih cantik. Ya, terima kasih. Satu kelompok yang terakhir untuk Ibu, satu kata. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Itu namanya berkata-kata. Nggak apa-apa. Jadi, terima kasih untuk semua anak Ibu di kelas 5. Ya, hari ini telah selesai pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ibu paham dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, masih ada pertanyaan atau tidak untuk terakhir? Tidak ada. Jika tidak ada, ya, ini Ibu membawa sesuatu untuk anak-anak Ibu, ya. Jadi, baik yang aktif tadi dalam pembelajaran, silahkan ambil, ya. Ya, dibagi-bagi. Ya, sebelum kita berakhir, silahkan pimpin doanya Azwar di depan untuk mengakhiri pembelajaran kita, ya. Ya, silahkan dikemas alat tulisnya. Kita akan berdoa. Sama-sama. Sudah ya, duduk yang rapi semuanya. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Ya, duduk yang rapi semuanya. Ya, siapkan Azwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Boleh duduk. Boleh duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azwar, silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk hari ini, boleh pulang ya. Hati-hati di jalan. Baik, sekalian pulang boleh ini diambil. Satu-satu silahkan. Iya.